Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoter Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 10 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di panggung pemilihan aula sekte Dao. Suasana tiba-tiba berubah ketika Lindong sebagai satu murid yang baru saja tiba dan membuat keputusan yang mengejutkan. Pada saat ini, ia memilih untuk bergabung dengan aula kesunyian yang nyatanya adalah aula yang paling lemah di antara 4 aula yang ada. Hal ini tentu saja mengundang tatapan kaget dari semua orang, kecuali Martin kecil dan Xiaoyan yang tetap tenang. Wudong sebagai salah satu wakil kepala aula terkejut mendengar keputusan Lindong. Keputusan ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang Lindong rencanakan. Di sisi lain, Wei Sheng, wakil kepala aula langit, mengerutkan kening mendengar keputusan itu. Dia kemudian berbicara kalau Lindong sebagai seorang jenius yang dengan bakat yang besar seharusnya bergabung dengan aula yang dapat membantunya mengembangkan potensi dirinya sebaik mungkin seperti aula langit. Lindong hanya tersenyum pahit sambil berkata, "Saya pikir aula kesunyian lebih cocok untuk saya." Lalu ia menoleh ke Wudong seakan meminta dukungannya. Lantas Wudong pun mengatakan bahwa aula langit memang lebih kuat dari aula kesunyian. Tapi jika Lindong benar-benar ingin bergabung dengan aula kesunyian, maka aula kesunyian akan menerima Lindong dengan senang hati. Wei Sheng pun hanya bisa menghela nafas dan memberitahunya jika aula kesunyian adalah pilihannya, maka ia tidak bisa memaksa Lindong. Tapi ingat, keputusan Lindong ini akan sangat berpengaruh pada masa depannya. Ketika Lindong merasa lega karena Wei Sheng tidak menunjukkan dendam, suara lain yang lebih keras dan jelas memecah suasana. Suara ini berasal dari wanita muda berpakaian merah nama Ying Huan dengan nada mengecam. Ia berkata kalau Lindong terlalu egois. Lindong sontak terkejut mendengar pernyataan wanita itu. Dia pun mencoba bertanya kenapa dirinya dikatakan egois. Ying Huan menjelaskan bahwa dengan bakat Lindong, jika bergabung dengan aula langit maka Lindong akan memperkuat sekte mereka. Sebaliknya, dengan memilih aula kesunyian, Lindong seolah-olah sedang melemahkan sekte Dao. Lantas, dengan tenang Lindong mengatakan bahwa tidak ada aula yang terkuat, hanya aula kesunyian saja yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Ying Huan jelas tidak setuju dengan Lindong. Pasalnya, aula langit adalah yang terkuat di antara 4 aula di sekte Dao. Ia juga mengatakan dengan tegas, jika Lindong bergabung dengan aula kesunyian, niscaya Lindong mungkin tidak akan bisa mencapai apapun. Lindong lalu menatap Ying Huan dengan tatapan tajam sambil memberitahu bahwasanya dirinya ingin memahami kitab suci kesunyian agung di aula kesunyian. Jika Lindong berhasil memahaminya, maka ia yakin kalau dirinya pasti akan membuat sekte menjadi lebih kuat. Sontak, semua orang tercengang mendengar ambisi Lindong. Pasalnya, kitab suci kesunyian agung adalah seni bela diri yang paling sulit dipahami bahkan oleh seorang jenius sekalipun. Keyakinan dari Lindong ini membuat Ying Huan mengatakan, "Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu gagal, juara perang 100 kekaisaran seperti dirimu akan menjadi bahan tertawaan." Lindong tanpa gentar menjawab, "Kita lihat saja nanti. Apakah saya bisa memahami kitab suci kehancuran besar akan kita saksikan bersama." Keyakinan Lindong kali ini benar-benar membuat Ying Huan pun menjadi tertarik dan tidak sabar untuk menantikan saat-saat itu. Setelah perdebatan itu, Wei Sheng, Wudong, dan wakil kepala aula lainnya mulai membagi para murid yang baru terpilih. Dan pada saat ini, Lindong bersama dengan Martin dan Xiaoyan dan beberapa murid lainnya dinyatakan bergabung dengan aula kesunyian. Sebelum pergi, Wudong sempat memperingatkan Lindong bahwa keputusannya ini mungkin akan membawa banyak perhatian dari murid aula langit. Ia juga memberitahu kalau Ying Huan memiliki kakak perempuan bernama Ying Xiaoxiao yang merupakan salah satu yang terkuat di aula langit. Kemungkinan Ying Xiaoxiao ini akan menjadi lawan bagi Lindong. Lindong hanya bisa menghela nafas. Ia merasa kalau hari-harinya di sekte Dao sepertinya akan penuh dengan tantangan dan masalah. Namun, dia tetap teguh pada keputusannya, siap menghadapi apapun yang datang demi mencapai tujuannya untuk memahami kitab suci kehancuran besar. Setelah beberapa saat, di sudut barat daya sekte Dao, terlihat aula kesunyian yang berdiri megah dengan formasi selusin puncak raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Di sana terdapat aliran air terjun perak mengalir dari puncak-puncak ini, menciptakan suara gemuruh yang memantul di seluruh area, memberikan suasana yang begitu megah. Dan di atas puncak-puncak ini terdapat banyak aula besar dan pemandangan orang-orang yang berlalu lalang seperti semut menambah kesan semarak dan makmur. Mengelilingi puncak-puncak tersebut juga ada sebuah sungai sepanjang beberapa ribu mil yang tampak seperti sungai dari surga. Namun,
Ketika dilihat lebih dekat, sungai ini ternyata terbentuk dari Ki Nirwana dan dikenal sebagai Sungai Pil asli. Di waktu yang sama, Lindong yang baru saja tiba merasa sangat bersemangat melihat sungai tersebut. Terlebih lagi, ia sepertinya pernah merasakan manfaat berkultivasi di Sungai Pil di medan perang kuno. Namun, waktu yang terbatas membuatnya harus pergi dengan penyesalan. Setelah itu, Wudao yang berdiri di samping Lindong mulai menjelaskan bahwa di aula kesunyian ada 3.000 murid dan 300 murid langsung. Mereka semua adalah yang terbaik dan telah melalui ujian paling ketat. Di pinggiran, ada puluhan ribu murid capek yang selalu berusaha menjadi murid penuh dari aula kesunyian. Angka-angka itu tentunya membuat Lindong tercengang. Ia menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung sekte super, seseorang harus mencapai peringkat emas nirwana. Namun, di aula kesunyian saja ada 300 murid langsung. Ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan sekte ini dalam merekrut anggota. Meskipun Lindong tidak bertanya tentang 3 aula lainnya, ia bisa menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti lebih banyak daripada aula kesunyian. Kekuatan sekte Dao yang sangat menakutkan ini membuatnya mengerti mengapa tidak ada kerajaan di wilayah Swan Timur yang bisa menandingi sekte super ini. Wudao kemudian menatap Lindong dengan serius berkata, "Lindong, berdasarkan kinerjamu, kamu layak menjadi murid langsung. Namun persaingan di sini sangat ketat. Jika kamu ingin menikmati perlakuan istimewa, kamu harus membuktikan dirimu. Jika tidak, kamu akan digantikan." Wudao juga menjelaskan tentang perendaman kepala Sungai Pil. Di wilayah dalam Sungai Pil ada Nirwana Ki yang sangat murni yang disebut Ki Emas Nirwana. Kami akan memanipulasinya untuk meredam tubuh dan kekuatan Yuanmu. Jika kamu mampu mengatasinya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Lindong sangat tertarik mendengarnya karena Ki Emas Nirwana ini adalah sesuatu yang sangat langka dan berharga. Dengan sangat mengejutkan, Wudao memberitahu kalau Ki Emas Nirwana akan menjadi hadiah untuk Lindong karena telah merekrut banyak murid untuk sekte Dao. Lindong lalu tersenyum dan bertanya, siapa murid terkuat di aula kesunyian sekarang? Tanpa banyak berpikir, Wudao langsung menjawab, 4 murid langsung senior, semuanya di ranah 7 Yuan Nirwana. Mendengar hal demikian, jelas Lindong pun menjadi merasa tertantang untuk menyalipnya. Wudao kembali memberitahu, jika Lindong ingin mempelajari kitab suci kesunyian agung, maka Lindong harus mengalahkan mereka. Wudao kemudian beralih pada Martin dan Xiaoyan sambil bertanya apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Martin kecil menjawab bahwa ia akan berangkat bersama Xiaoyan untuk mencari tempat yang dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan cepat. Setelah menjelaskan beberapa hal lagi, Wudao mengajak mereka untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk upacara perendaman kepala Sungai Pil yang akan dilakukan keesokan harinya. Lindong dan teman-temannya pun mematuhi, menyadari bahwa mereka kini telah menjadi bagian resmi dari aula kesunyian. Sementara itu, di sisi timur sekte Dao terdapat aula langit yang lebih megah. Di atas aula langit terdapat Sungai Pil yang lebih besar dan lebih kuat, dipenuhi dengan Nirwana Ki yang begitu kaya. Di atas sungai ini ada beberapa murid berlatih dengan tekun di atas panggung terapung. Ying Huan dengan gaun merahnya yang anggun melintas di langit dan mendarat di panggung terdalam Sungai Pil. Di sana, ia melihat seorang wanita berambut hijau lembut yang sedang berlatih dengan tenang, yaitu adalah Ying Xiaoxiao, kakaknya sendiri yang menjadi salah satu murid terkuat di aula langit. Pada saat itu, Ying Xiaoxiao nampak begitu bingung dengan wajahnya yang terlihat sangat cemberut. Oleh karena itu, Ying Xiaoxiao pun mencoba bertanya kepadanya apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Ying Huan. Ying Huan pun menjawab bahwa ia ingin melihat seberapa hebat Lindong sebagai juara perang 100 kekaisaran itu. Tapi ternyata ekspektasinya itu dipatahkan dengan keputusan Lindong yang dengan bodohnya memilih aula kesunyian dan malah mengabaikan ajakan bergabung dari aula langit. Terlebih lagi, satu-satunya alasan dari Lindong yang membuat Ying Huan kesal adalah Lindong yang katanya ingin mempelajari kitab suci yang hebat dari aula kesunyian. Ying Xiaoxiao pun beranggapan kalau Lindong ini adalah orang yang ambisius, tapi ambisinya itu bisa membunuhnya, sebab kitab suci itu tidak mudah untuk dikuasai. Bahkan Ying Xiaoxiao saja mengaku kalau dirinya tidak bisa mempelajari kitab suci itu. Ia hanya berharap agar Lindong dapat mempelajarinya. Untuk menguasai kitab suci itu, seseorang butuh lebih dari sekedar afinitas, dan menurut Ying Xiaoxiao, 20% kemungkinan Lindong dapat menguasainya. Angka 20% itu sontak membuat Ying Huan menjadi begitu terkejut. Lantas ia pun mencoba bertanya, bagaimana bisa Lindong memiliki kesempatan untuk menguasai kitab suci kesunyian? Ying Xiaoxiao memiliki keyakinan itu karena Lindong sebagai orang yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah pasti tidak hanya mengandalkan keberuntungan saja saat ia mengalahkan para jenius dari kerajaan super. Bukanlah orang bodoh dan menjadi juara perang 100 kekaisaran.
Mendengar penjelasan kakaknya, Ying Huan-Huan pun membalikkan badannya dan pergi begitu saja. Setelah Ying Huan-Huan pergi, pedang hijau panjang yang ada di tangan Ying Xiaoxiao tiba-tiba terbang ke atas dan membelah sungai pil yang bergelombang. Retakan sepanjang 10.000 kaki muncul, namun perlahan-lahan mereda. Nirwana Ki yang kuat terbentuk di hadapan Ying Xiaoxiao dan menciptakan sosok ilusi Ling Qingzu. Dengan penuh keyakinan yang mendalam, Ying Xiaoxiao mengatakan, "Ling Qingzu, aku akan mengalahkanmu." Keesokan paginya, Sekte Dao dipenuhi keributan yang tidak biasa. Berita tersebar bahwa Lindong sebagai juara perang 100 kekaisaran telah bergabung dengan Aula Kesunyian dan mengabaikan aura langit. Hal ini membuat murid-murid Aula Kesunyian geram, terutama karena Lindong ini mendapat hak istimewa untuk menerima perendaman kepala Sungai Pil, sesuatu yang biasanya diberikan hanya kepada murid yang terbaik. Di puncak gunung dekat Sungai Pil, terlihat sebuah altar yang luas dipenuhi murid-murid yang berkumpul. Di tengah kerumunan itu, seorang pria berpakaian abu-abu, Tong Chuan, berdiri dengan marah memandang Sungai Pil. Usut punya usut, Tong Chuan ini ternyata merasa kesal dengan Lindong. Menurutnya, Lindong harus tinggal di Aula Kesunyian setidaknya selama 2 tahun untuk memenuhi syarat untuk perendaman kepala Sungai Pil. Murid-murid hanya bisa tersenyum kecut, merasa tidak berdaya. Mereka tahu Tong Chuan tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Mereka mulai bersimpati dengan murid baru itu. Meskipun dia membawa keuntungan bagi Sekte Dao, peraturan Aula Kesunyian harus tetap dihormati. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok terbang dan mendarat di peron, dan salah satunya terlihat Lindong yang muncul di depan mereka. Saat Lindong tiba-tiba suasana menjadi sunyi dan semua mata tertuju padanya. Lantas Tong Chuan pun bertanya, "Apakah kamu murid baru yang bernama Lindong?" Dengan penuh hormat, Lindong pun menjawab, "Senang bertemu denganmu, senior." Tong Chuan lalu berkata, "Lindong, kamu memang membawa kehormatan bagi Sekte Dao, tapi tidak bijak untuk mengambil keuntungan dari itu. Setiap tahun hanya 1 orang yang boleh menikmati perendaman kepala Sungai Pil. Dengan statusmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk hak istimewa ini." Lantas Lindong pun mencoba bertanya, "Apakah aku tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi?" Dengan tegas Tong Chuan menjawab, "Kamu tidak memiliki keduanya." Jawaban dari Tong Chuan membuat Lindong mengangguk dan berkata, "Senior, tolong bimbing aku." Lindong menyadari bahwa sebagai pendatang baru, ia harus membuktikan dirinya, dan saat ini inilah kesempatan sempurna untuk melakukannya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.